warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, siap ini? Alhamdulillah. Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Ya, sebelum kita lanjut, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di depan duduk siaga, duduk belajar anak baik kita doa. Mulai. Semua sebelum kita lanjut, Bapak nanti perlu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada? Alamin. Oke, baik anak-anak semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, alhamdulillah selesai kita urusan siang ini sebelum memulai pembelajaran. Baik anak-anak semua, sebelum kita lebih lanjut, Bapak ingin tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, silakan Joanna. Tentang khutbah, ya, benar ya. Minggu lalu kita sudah membahas materi kita yaitu tentang khutbah, dan kita telah mencari atau mengidentifikasi, menentukan ketentuan khutbah, rukun khutbah, syarat khutbah, betul ya? Betul. Baik. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak ingin terlebih dahulu mengecek pengetahuan Anda semua tentang materi kita ini. Nah, dengan cara mengisi bukan quizzes, ya, tapi Google Form. Ya. Bapak kirim ke grupnya. Jadi ini materi kita hari ini. Pertama, ketentuan khutbah taklid dan dakwah. Khutbah telah selesai kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang taklid dan dakwah. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi ini, ada pertanyaan, yaitu pernahkah Anda mendengarkan taklid dan dakwah? Nah ya, pasti pernah. Kemudian, apakah tujuan utama dakwah hanya untuk menyebarkan ajaran Islam? Tidak. Atau ada tujuan lain yang lebih luas? Siapa yang mau menjawab pertanyaan kedua ini? Silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Jadi tujuannya bukan cuma untuk menyebarkan ajaran Islam saja, tapi juga untuk memotivasi, mengajak dan menyampaikan apa yang telah diberikan. Lalu untuk bersilaturahmi. Oke, kita kasih aplaus ya. Yang lain? Cukup? Cukup. Lanjut. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang melakukan. Oke, silakan. Jadi tujuannya bukan cuma untuk menyebarkan ajaran Islam saja, tapi juga untuk memotivasi, mengajak dan menyampaikan apa yang telah diberikan. Lalu untuk bersilaturahmi. Oke, kita kasih aplaus ya. Yang lain? Cukup? Cukup. Lanjut. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami tentang ketentuan tabligh dan dakwah. Kemudian menganalisis ketentuan tabligh dan Dakwah. ya, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian sebelum kita lebih lanjut lagi, coba
setiap menit, setiap saat kita memiliki masalah. Udah gampang. Silakan diperhatikan video di depan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Dari video tadi dapat kita simpulkan, walaupun kita memiliki masalah setiap detik, setiap jam, setiap menitnya, kita harus menghadapinya dan hayati dan kita nikmati setiap permasalahan tersebut. Karena setiap masalah tersebut Allah selalu mempermudah jalan kita, yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Nasr ayat 5 dan 6. Oke, luar biasa. Yang lain bagaimana? Sama. Ya. Jadi setelah sekarang perhatikan gambar ini. Ya. Iya. Siapa yang bisa memberikan komentar di gambar ini? Tidur ya? Tidur saat mendengarkan pengajian, mendengarkan dakwah, mendengarkan khutbah. Ya, nah ini sebetulnya ya tidak bagus. Ya, tidak bagus dalam mendengarkan khutbah, tabligh dan dakwah. Oke, sekarang lanjut. Semuanya pernah mendengarkan khutbah kan? Pernah. Dakwah? Pernah. Pernah mendengarkan tabligh? Pernah. Nah ya. Sekarang kita coba buka ini lagi. Tinggalkan sholat sekali kau tinggalkan sholat sholat tiap agama. Kenapa masjidnya kok ini bisa tegak berdiri dan kok yang cantik lampu yang berkotor Rasulullah yang yang besar ada jangan dicoba inilah sholat jangan sampai tinggalkan sholat ini gadis-gadis carilah suami Ya. Kita lihat dulu dalil tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, Bapak minta salah seorang di antara kalian yang bisa membaca dalil tentang khutbah, tabligh dan dakwah ini. Oke, silakan satu orang, siapa yang bersedia? Oke, silakan Hafiz Sena. Baik, artinya yang lain. Oke, Gali. Hukum fatwi yang dilakukan dalam khair. Bayang turun ambil makhluk, bayang kau nangin. Wablah kamu hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang makruh. Makruhnya apa?
meniru yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, bukan ini yang baik. Nah, orang itulah orang yang berbuat. Oke, baik. Selanjutnya, nah, sekarang Bapak akan membagi kelompoknya. Kita akan duduk pada kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah kita bagi. Ya, nah, silakan duduk seperti kelompok yang kemarin. Silakan Pak. Di sini kelompok 1, nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Ini kelompok berapa? 4. Ya, di sini. Silakan. Silakan duduk kelompok lingkar. Kayak kemarin. Ya, tidak apa. Jadi. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dicari materinya di mana saja. Oke, silakan berdiskusi dan isi. Pak, soalnya mesti gue aja Pak. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil
Hadis ini dari Torik bin Syihab, dia berkata, Abu Sa'id berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Ya. Namun apabila ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Dan apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, jadi sebagaimana kita tahu tadi, dalil tentang kata dakwah ini adalah mengajak orang berbuat ma'ruf, maksudnya berbuat kebaikan, kemudian mencegah orang untuk berbuat kemungkaran, kebenaran. Ya, namun kata Nabi, dengan hati itulah yang serendah-rendahnya iman. Ya kan? Nah, kalau bisa dengan tangan itu lebih bagus lagi. Tidak bisa dengan lidah, dengan ucapan. Ya kan? Nah, apa artinya? Artinya kita bisa berdakwah. Kemudian sasaran dakwah, ya, seluruh umat manusia. Tujuannya bagi yang belum mengenal Islam yaitu mengenalkan ajaran Islam. Bagi yang sudah kenal dengan Islam tentu agar supaya kualitas Islamnya ditingkatkan. Ini sasaran dan tujuan dakwah. Kemudian ada metode dakwah juga. Ya, yang pertama berniat sama-sama karena Allah. Kemudian metode dakwah dengan bijaksana, yang lewat dakwah dengan ajaran yang baik atau dikenal juga dengan sebutan mau'izah hasanah. Ya, kemudian dilakukan dengan diskusi atau seketika dengan pakai sama minumnya. Oke, ayo silakan dikerjakan. Sudah masuk juga Baik lagi. Jadi itulah materi kita hari ini tentang tabligh dan dakwah. Jadi sekarang kita sudah tahu perbedaannya khutbah, tabligh dan dakwah. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membuat teks naskah khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, yang laki-laki naskah teks khutbah, yang perempuan naskah tabligh atau dakwah. Ya, nah itu untuk pertemuan kita minggu depan. Siap? Ya. Oke, ya. Kalau begitu, ya hari ini kita akhiri pembelajaran kita. Kita silakan berada di kelas untuk menyiapkan. Untuk mengakhiri pembelajaran